Kita akhirnya sampai juga di daerah Istana Basa Pagariun. Kepada semua sahabat Dabro, sebelum menonton konten dokumentasi Dabro di channel YouTube Virtual Kampung ini, agar segera menekan tombol subscribe di bawah layar YouTube ini. Silakan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kembali Dabro lanjutkan diawali dengan bismillah. Agenda Dabro kali ini adalah sengaja keliling Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor. Pada kesempatan ini Dabro akan mengeksplor Kabupaten Tanah Datar dengan versi Dabro sendiri. Dari Kampung Dabro, Padang Taro, Dabro berangkat sekitar jam setengah 7 pagi. Dan saat ini Dabro telah sampai di kawasan Panorama Alam Tabe Patah. Di panorama alam Tabe Patah ini berada di atas perbukitan hutan pinus. Hari masih pagi, jadi kita sempatkan untuk nongkrong dan beristirahat sejenak di panorama alam Tabe Patah. Dari Kampung Dabro ke panorama alam Tabe Patah ini memakan waktu sekitar kurang lebih 35 menit perjalanan. Pemandangan di panorama alam Tabe Patah ini sungguh eksotik dan luar biasa sekali. Sangat aman dan nyaman sekali untuk wisata keluarga. Untuk masuk ke panorama alam Tabe Patah ini cukup membayar Rp5.000 saja dan gratis untuk parkiran motor. Saat ini kita lagi jalan ke arah Batu Sangkar. Jadi kita keliling Kabupaten Tanah Datar. Dan pada kali ini kita lagi berada di daerah Puncak Data. Bagaimana keseruannya? Kita coba eksplor daerah Tabe Patah, tempat wisata atau tempat tongkrongan di saat liburan. Info yang Dabro dapat, panorama Tabe Patah ini dulunya dinamai dengan Puncak Pela, yang mana di bawah Puncak Pela ini terdapat telaga. Dikarenakan bencana alam, Puncak Pela itu pun runtuh dan menimpa telaga di bawahnya. Dan telaga pun terbelah menjadi dua bagian, yaitu Talago Ayapakyah dan Talago Ayatagonang. Sejak saat itu di daerah ini pun diberi nama Tabe Patah, yang artinya kolam yang patah. Dan pada masa Perang Padri, Tabe Patah digunakan oleh kolonial Belanda sebagai benteng persinggahan guna memutus jalur lintas mata rantai kekuatan umat Islam di Ranah Minang dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Dari Tabe Patah, Dabro lanjutkan perjalanan touring adventure Dabro menuju ke Sungai Tarap. Di tengah perjalanan Dabro berhenti di Masjid Imut dan Cantik yang berada di tengah pesawahan, yaitu Masjid Kuba. Dabro singgah di Masjid Kuba. Menurut cerita salah satu warga, konon katanya Masjid Kuba ini dibangun oleh seorang donatur yang dermawan, yang sampai saat ini orang yang menyumbangkan hartanya untuk membangun Masjid Kuba tersebut, para pengurus Masjid Kuba tidak pernah tahu namanya dan tidak tahu dari mana asal orang tersebut. Setelah Dabro istirahat sebentar dan mengabadikan Masjid Kuba, perjalanan pun Dabro lanjutkan. Ketika sampai di Sungai Tarap, sebelum sampai di Masjid Raya Sungai Tarap, Dabro memasuki jalan-jalan perkampungan di Sungai Tarap. Dan akhirnya Dabro sampai juga di salah satu kampung yang ada di Nagari Pasialaweh. Tepatnya berada di paling ujung kampung, di bawah kaki Gunung Merapi. Udaranya bersih dan dingin sekali.
Di kampung ini Dabro sempatkan untuk menikmati segelas kopi hangat sambil santai dan berbincang-bincang asik dengan warga setempat. Saat hari menjelang siang, setelah dari Nagari Pasialaweh, Dabro lanjutkan lagi perjalanan menuju kawasan hamparan pesawahan yang luas. Sebuah kawasan yang berada di Nagari Gurun. Hamparan pesawahan gurun yang luas dengan latar belakang lukisan alam Gunung Merapi. Dari daerah gurun ini, jika hari cerah, para pengunjung bisa melihat dan merasakan sensasi langsung pesawahan yang tersusun rapi bak hamparan permadani Khurasan dengan latar Gunung Merapi yang gagah perkasa. Semua itu tersadu seperti sebuah kebijaksanaan alam yang terlestarikan dengan baik secara turun-temurun. Jarak dari Masjid Kuba menuju kawasan gurun, Dabro harus menempuh 15 menit perjalanan dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan tambal sulam yang menahun dan mampu memacu adrenalin Dabro. Dari Sungai Tarap, Dabro mengambil jalur Simpang Pasar Sungai Tarap. Akhirnya Dabro sampai juga di kawasan gurun yang terletak di pinggiran kota Batu Sangka. Selain menyajikan pemandangan yang luar biasa indahnya, Dabro sempatkan di kawasan gurun ini untuk makan siang. Di sepanjang jalan lurus yang ada di kawasan gurun ini juga terdapat beberapa restoran yang menyajikan kuliner Minang khas cita rasa kota Batu Sangka. Selain menikmati makan siang di gurun ini, Dabro juga sempatkan untuk menikmati kopi hasil alam Tanah Data. Menurut beberapa ahli kopi, kopi hasil alam dari Tanah Data ini adalah kopi terbaik yang ada di Sumatera Barat. Bahkan Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Sumatera Barat menyempatkan diri menikmati kopi hasil alam Tanah Data ini. Setelah makan siang dan ngopi di kawasan gurun, Dabro coba mengeksplor sensasi keindahan panorama alam di kawasan gurun ini. Walaupun suasana hari cerah dan panas, udara pegunungan dari Gunung Merapi membuat udara tetap stabil dalam kesejukan, mengalir dan mewarnai lingkungan penuh dengan makna kedamaian, ciri khas alam ranah Minang yang kental sekali. Saat ini kita lagi berada di daerah Gurun Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Nah, tadi kita udah dari Patah, lalu kita lanjut ke daerah Gurun. Kita makan siang dulu di daerah Gurun ini. Makan siang di Gurun, lalu perjalanan Dabro lanjutkan kembali menuju ke daerah Lima Kaum yang ada di kota Batu Sangka.
Di tengah perjalanan Dabur berhenti sejenak dan singgah di situs budaya kawasan Batu Batikam. Di dalam kawasan Batu Batikam ini terdapat batu sandaran yang tersusun rapi dan kuburan tua yang dinaungi oleh pohon beringin berumur ribuan tahun yang telah menjadi saksi sejarah atas keberadaan kerajaan alam Ranah Minang. Menurut cerita masyarakat Batu Sangka bahwa situs budaya Batu Batikam ini dulunya berfungsi sebagai medan bapane tempat para leluhur pemuka adat alam Minangkabau bermusyawarah dari hati ke hati dalam menata, mengatur, mengayomi masyarakat Minang pada zaman dahulu kala. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat batu yang sengaja dilobangi. Konon katanya lubang yang terdapat pada batu itu sengaja ditikam dengan menggunakan keris oleh Datuk Katumangguangan dalam menuju kata sepakat perdamaian antar suku atau klan-klan yang ada pada masyarakat adat di Ranah Minang. Jadi Batu Batikam itu bagi Dabro adalah simbol perdamaian bagi para leluhur Dabro di alam Minangkabau. Karena waktu sholat zuhur telah masuk, jadi kita sholat zuhur berjamaah dulu. Sahabat Dabro di seluruh dunia, jika berkunjung ke Sumatera Barat, Dabro sarankan kalau bisa menggunakan sepeda motor agar dapat dengan bebas menikmati sensasi alam Ranah Minang di setiap perkampungannya. Dan masyarakat di kota Batu Sangka ini adalah masyarakat yang ramah dan cinta damai. Itu sebabnya di daerah Dabro di Sumatera Barat ini termasuk daerah yang masih rendah tingkat kriminalitasnya. Dan kota Batu Sangka adalah merupakan salah satu kota budaya di Indonesia. Di daerah Lima Kaum ini terdapat masjid tua yaitu Masjid Raya Lima Kaum. Diperkirakan dibangun pada tahun 1705, tepatnya pada abad ke-18. Di daerah Lima Kaum ini sudah ada peradaban kebudayaan manusia maju berbasis keagamaan. Di Masjid Raya Lima Kaum ini Dabro sempatkan sholat zuhur berjamaah. Jadi jauh sebelum bangsa penjajah Belanda masuk ke Ranah Minang, masyarakat Dabro di Ranah Minang telah menjadi masyarakat budaya yang berdaulat dengan filosofi tatanan kehidupan masyarakat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, yang bermakna peraturan masyarakat budaya yang bersumber kepada agama dan ajaran agama yang bersumber kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Masjid Raya Lima Kaum ini dibangun dengan 5 tiang gambaran 5 rukun Islam. Masjid Raya Lima Kaum ini masih mempertahankan nilai-nilai klasik yang terdapat pada bangunannya. Dan di halaman Masjid Raya Lima Kaum ini juga terdapat makam tua yang bertuliskan aksara Arab Melayu. Sebuah mahakarya seni bangunan kayu yang luar biasa sehingga mampu menumbuhkan rasa sayang dan cinta Dabro terhadap potensi negeri di daerah Dabro, Sumatera Barat ini. Setelah minta izin kepada pihak penjaga masjid sebagai simbol adab tanpa mengurangi rasa hormat, Dabro diberikan kebebasan untuk mengeksplor setiap sudut lingkungan Masjid Raya Lima Kaum.
Yang membuat Dabru bangga ternyata keberadaan masjid dipelihara dan dipertahankan secara swadaya oleh masyarakat tempatan. Masjid Raya Lima Kaum baru diresmikan sebagai situs cagar budaya pada tahun 2010 oleh negara. Itu tandanya sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga dan memelihara keberadaan masjid ini sebaik mungkin. Dan ini adalah kekayaan alam budaya bangsa kita yang tak ternilai harganya. Dan kesadaran seperti ini harus kita tanamkan bersama-sama dari sejak saat ini. Setelah pamit dengan penjaga Masjid Raya Lima Kaum, perjalanan pada siang harinya pun kembali Dabru lanjutkan. Perjalanan kita lakukan secara random. Tujuan Dabru kali ini akan mengajak para pemirsa Dabru yang budiman dan baik hati menuju ke sebuah kampung adat yang terindah di dunia, yaitu Nagari Pariangan. Kampung adat di Nagari Pariangan ini merupakan salah satu nagari purba atau nagari tertua di Ranah Minang, Sumatera Barat. Itu sebabnya nagari ini diberi nama Nagari Pariangan dan juga penghasil kuliner asli Minang, Daka-daka. Lalu kita lanjut lagi ke daerah nagari adat terindah di dunia, yaitu di Kototuo Pariangan, Batu Sangkar, Tanah Datar. Kawasan Lima Kaum ke desa adat terindah di dunia yang berada di Kototuo Pariangan memakan jarak 4 km dengan jarak tempuh 7-10 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Pada akhir tahun 2012, Nagari Kototuo Pariangan ini dinobatkan sebagai nagari atau desa terindah di dunia oleh Budget Travel. Tapi Dabru lebih suka menyebutnya sebagai nagari atau kampung adat terindah di dunia. Kenapa Kototuo Pariangan Dabru anggap sebagai nagari atau kampung adat terindah di dunia? Salah satu faktor yang menguatkannya adalah alamnya masih asri dan hijau. Kampung adat yang berada di bawah kaki Gunung Merapi ini suasana alamnya sangat memukau bagi para pengunjung yang datang ke daerah ini. Di samping itu, masyarakatnya juga masih mempertahankan secara ketat kearifan lokal adat istiadat Minang.
Setiap sudut di ujung kampung, Dabro ekspor sampai Dabro dapat merasakan sensasi keistimewaan dari kampung adat terindah di dunia Nagari Kototuo Pariangan ini. Walaupun pembangunan di Nagari adat Kototuo Pariangan ini masih banyak tertumpu dari swadaya mandiri masyarakat, namun tetap tidak mengurangi nilai estetikanya. Karena semua itu telah dibangun secara alami, dan hal sepantasnya lah perusahaan Budget Travel dari Amerika menobatkannya sebagai desa terindah di dunia. Setelah puas menikmati karakter alam dan lingkungan di puncak teratas dari kampung Kototuo Pariangan, para pengunjung yang akan datang ke sini juga bisa menikmati kuliner Minang yang lebih dikenal orang dengan miso. Bersama warga masyarakat kampung, Dabro menikmati miso khas Kototuo Pariangan yang lezat. Rasanya begitu berbeda dengan miso yang ada di tempat lain. Keberadaan warung miso ini dekat dari Masjid Tuo Al-Islah Kototuo Pariangan. Sambil menikmati lezatnya miso, Dabro juga bisa memandang wanita Minang nan anggun dan cantik Kototuo Pariangan. Setelah menikmati lezatnya miso khas Kototuo Pariangan, Dabro segera bergegas ke Masjid Al-Islah untuk menunaikan sholat asar. Setelah menunaikan sholat asar di Masjid Tuo Al-Islah, Dabro pun mencoba mengeksplor sisi lain dari Masjid Al-Islah ini, bahwa Masjid Al-Islah Kototuo Pariangan sudah ada sejak abad ke-13. Umurnya lebih tua lagi dari Masjid Raya Limokaum. Masjid ini selain disebut orang sebagai Masjid Al-Islah, juga disebut orang sebagai Masjid Tuo Minangkabau. Di komplek Masjid Tuo Minangkabau ini juga terdapat prasasti Batu Lantak Tigo, atau lebih dikenal orang dengan Batu Tungku Tigo Sajarangan. Batu Lantak Tigo ini terdapat dan terpisah dengan yang lainnya di lereng komplek Masjid Al-Islah membentuk formasi segitiga, sehingga keberadaan masjid berada di tengah-tengah Batu Tungku Tigo Sajarangan. Lalu pada abad ke-14, keberadaan Masjid Al-Islah sudah ramai pengunjung yang datang, sehingga Masjid Al-Islah telah menjadi pusat kegiatan umat, sehingga membentuk dan melahirkan nagari-nagari yang ada di ranah Minang.
sejak Masjid Al-Islah menjadi pusat kegiatan umat. Sejak saat itu pula masyarakat Minang mengenal diktum pepatah Minang, Baradat Kapariangan Barajo Kapagaruyuang. Saat Dabro berada di komplek Masjid Tuwu Al-Islah ini, rasa kagum, takjub, dan berpikir dalam diam seakan menyatu erat menikmati sesuatu yang sangat luar biasa sekali dan hanyut membawa Dabro ke alam masa lalu yang tak bertepi. Walaupun telah melewati beberapa zaman dan generasi, namun Masjid Al-Islah tetap menunjukkan eksistensinya. Dabro benar-benar terpukau dengan kemampuan para leluhur Dabro dalam menata ruang dan seni kayu tingkat tinggi yang terpancar pada setiap ornamen Masjid Al-Islah. Al-Islah berarti keselamatan, perbaikan, dan perdamaian. Masjid Al-Islah telah menjadi saksi atas keselamatan, perbaikan, dan perdamaian dalam perkembangan bagi lahirnya nagari-nagari di daerah istimewa Luhak Nantigo dan wilayah rantau ranah Minang. Setelah puas merasakan sensasi luar biasa yang disuguhkan oleh kampung adat terindah Koto Tuwu Pariangan, perjalanan pun kembali Dabro lanjutkan menuju pusat kota Batu Sangka. Tujuan Dabro kali ini adalah Istana Basa Pagaruyuang. Walaupun hari sore kita kejar juga, mumpung lagi berada di kota Batu Sangkar, kita kejar juga ke Istana Pagaruyung untuk hunting spot. Akhirnya Dabro sampai juga di Istana Basa Pagaruyung. Walaupun hari telah sore menjelang maghrib, namun para pengunjung masih tetap ada mengunjungi replika Istana Basa Pagaruyung yang ada di pusat kota Batu Sangka ini. Jadi nomornya nyetir gitu. Buat apaan kalau gitu? Simpan nama HP aja. Sahabat Dabro di seluruh dunia, untuk bisa masuk ke komplek Istana Basa Pagaruyung ini kita harus membayar tiket Rp15.000 per orang. Walaupun hanya sebuah replika, tapi dari sini kita bisa melihat nilai estetika kehebatan dari Istana Basa Pagaruyung ini. Dengan beratap ijuk dan dindingnya pun berukiran pahatan kayu, di mana setiap pahatannya itu memiliki makna-makna pepatah adat Minangkabau. Ada yang menjadi pusat perhatian Dabro, di mana di depan istana ada rangkiang dan di samping istana ada masjid. Sahabat Dabro semua, kelebihan dari rumah gadang
rata-rata di Minangkabau yang aslinya itu dia pondasinya itu tidak langsung ke tanah tapi misah. Nah, itu diletakkan di atas batu. Jadi ini fungsinya dari zaman dulu itu sebagai peredam gempa. Nah, ini modelnya. Ini juga di atas batu. Enggak ditanam di tanah, pondasi rumah gadang itu yang aslinya itu. Waktu Dabru terbatas sebab hari telah memasuki maghrib. Namun Dabru tetap abadikan dan mendokumentasikan setiap sudut momen Dabru selama di komplek Istana Basa Pagaruyuang ini. Dan Dabru memiliki kesempatan juga untuk tetap menunaikan sholat maghrib di Masjid Sang Raja. Akhirnya perjalanan Dabru keliling Kabupaten Tanah Datar ini berujung di Istana Basa Pagaruyuang. Semoga apa yang telah Dabru alami selama dalam perjalanan kali ini membawa inspirasi nilai-nilai kebaikan untuk semua pemirsa setia dan para sahabat Dabru. Lalu perjalanan pun Dabru akhiri dengan ucapan Alhamdulillah dan semoga memberi manfaat besar untuk kita semua. Serta dengan melihat jejak-jejak dan tanda-tanda yang telah ditinggalkan oleh para leluhur Dabru di Ranah Minang. Dabru bisa simpulkan bahwa di Ranah Minang pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang mendominasi sebagai pusat kebudayaan manusia di Nusantara. Ini kita lagi berada di belakang Istana Basa Pagaruyuang. Ini tempat beduk. Kita sholat maghrib di Istana Basa Pagaruyuang dulu, sahabat Dabru semua.
kasih banyak telah menonton konten dokumentasi perjalanan Dabru. Semoga semua sahabat Dabru sehat dan sukses selalu.